sholat isya itu utamanya di awal waktu atau diakhirkan? Hah? Wah, ini semangat sekali. Ya. Jadi ya, khusus untuk sholat isya ini diperdebatkan oleh para ulama memang. Tapi dalam pandangan ulama Syafi'iyah, sholat isya ini utamanya di awal waktu, bukan di akhir waktu. Ya, iya betul. Semua sholat itu utamanya ada di awal waktu. Ketika Nabi ditanya, apa sebaik-baik amalan? Kata Nabi, as-salatu fi awwali waktiha. Ya, sholat di awal waktunya. Nah, di sana ada pengecualian, ada. Misalkan di sholat zuhur utamanya itu sedikit diakhirkan ketika di musim sangat panas bagi mereka yang sholat di masjid, agar jamaah bisa datang ke masjid tidak kepanasan. Apalagi zaman dulu nggak ada payung dan seterusnya gitu. Sampai kapan? Sampai menunggu adanya bayangan untuk tembok sehingga para jamaah bisa berteduh melalui bayangan-bayangan tembok itu. Ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Makanya ini semua nanti ada pengecualian-pengecualian. Ala kulli hal, ini tadi sedikit. Ya. Makanya kembali lagi pada apa bahasan bagaimana kita menggambarkan perkara itu dengan baik, ya. Dan ini lebih penting daripada kita bisa menyebutkan ayatnya ataupun hadisnya, kemudian kita tidak bisa menggambarkan perkara itu dengan baik. Ya, kita tidak bisa menggambarkan perkara itu dengan baik. Karena yang kita butuhkan itu adalah yang kita amalkan, yang kita praktekkan. Lalu kemudian ketika ada kesalahan, ya kita lakukan, kita tahu. Contoh nih, sebagai contoh, saya berulang kali pertanyaan orang, umumnya orang, Ustaz, saya sudah wudhu, setelah saya wudhu saya nginjak kotoran, saya harus ngulangin wudhu atau enggak? Ini berulang-ulang pertanyaan orang. Ya, setelah selesai wudhu, lalu kemudian nginjak kotoran. Misalkan nginjak kencing lah, atau ada misalkan kotoran ayam, atau bahkan kotoran kucing misalkan, atau apa. Apakah dia harus mengulangi wudhunya, atau cukup mencuci bagian yang terkena najis tadi? Bagaimana Pak Eka? Tergantung binatangnya. Ya, silakan lanjutkan Pak Eka. Iya. Nggak perlu ngulangin wudhu. Ya, terus? Iya, kucing misalkan. Iya. Berarti dia harus ngulangin wudhu. Oh, kakinya aja. Iya, tapi dia kan ngulangin wudhunya. Iya, kalau batal. Nah, ini batal wudhunya nggak? Tadi misalkan dia nginjak kotoran kucing lah, biar sepakat kita. Batal nggak wudhunya? Itu pertanyaan saya dulu. Bingung nah. Lah ya kan tadi kotoran kucing. Iya. Iya, gitu. Yang disepakati lah, nggak usah kotoran kucing, kotoran anjing dah. Nggak ada yang saya kotoran anjing atau kotoran babi misalkan. Atau kotoran manusia lah. Batal nggak wudhunya? Jawabannya wudhunya tidak batal. Ya. Tapi dia ada najis, nggak bisa sholat. Harus dicuci yang kena itu. Nah, banyak orang dikiranya apa? Oh, saya sudah kena najis ya berarti saya harus ngulangin wudhu. Banyak orang awam begitu. Nah, oh, di sini. Ini pertanyaan seorang awam. Iya. Afdolnya tetap nyuci kakinya saja, karena wudhunya tidak berdampak apapun. Wudhu itu batal itu kalau ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu bukan kena najis. Nah, itu ya, bukan kena najis. Tapi kalau dia mengeluarkan sesuatu yang najis, misalkan kencing, misalkan kotoran, nah itu beda lagi ceritanya. Ya. Makanya
Banyak orang tidak paham. Sering kali bertanya, Ustaz saya sudah wudu, injak kotoran, saya ngulangin wudunya enggak? Jawabannya enggak. Ya, cuci saja kakinya. Ya, cuci saja kakinya sudah cukup. Ya, dan tidak perlu mengulangin wudunya, mubadir itu airnya. Karena sunnahnya mengulangi wudu, kan ada sunnah namanya wudu yang diulangi. Setelah dipakai untuk sholat diulangi lagi. Itu ada syarat dan ketentuannya juga. Tidak setiap kali kita ngulang terus juga nggak disunahkan. Eman-eman airnya. Nah itu sebagai contoh. Maksudnya kita penting untuk menggambarkan perkara itu dengan baik dan benar. Kemarin baru beberapa waktu yang lalu ada bertanya lewat WhatsApp saya. Ustadz, kalau di dalam sholat itu ada namanya duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu yang rukun atau tata cara tertentunya? Tawarruk. Tawarruk itu yang kita mau salam ya, begini ya. Ini tawarruk, ini mau salam, duduknya kan begini biasanya kan. Nah, yang rukun itu duduknya atau tata caranya? Beda ya. Maksudnya begini, dia kalau seandainya dia duduknya sudah mau salam tapi duduknya iftirash begini. Sah enggak dia sholatnya? Karena rukun, di tengah-tengah kan rukun. Saya jawab, ini pertanyaan dasar sekali. Ini harusnya sudah selesai di SD. Ya. Lalu saya bilang ya nih, jelas yang menjadi rukun, yang menjadi harus di dalam sholat itu duduknya. Bagaimanapun cara kita duduknya. Tapi utamanya, nah itu lagi, utamanya kalau sebelum salam itu duduknya dalam posisi tawarruk seperti ini. Artinya kalau dia duduknya iftirash, sah nggak sholatnya? Sah, karena dia sudah duduk. Yang kalau jadi tidak sah kalau dia nggak duduk, itu baru nggak sah kan begitu. Salam dia sambil sujud misalkan, nah ini baru nggak sah kan begitu. Kalau ditarik lagi, kalau sholatnya 2 rakaat, itu keutamanya yang duduk iftirash atau tawarruk? Kalau sholatnya 2 rakaat, keutamanya duduk iftirash atau tawarruk. Di sini para ulama berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan utamanya iftirash, contohnya saat subuh gitu ya. Utamanya sebagian ulama mengatakan utamanya kalau 2 rakaat itu utamanya adalah iftirash. Sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, utamanya tetap tawarruk. Ya, misalkan ulama Syafi'iyah misalkan nih. Ulama Syafi'iyah, dan itu yang dilakukan oleh masyarakat kita normalnya. Setiap kali sebelum salam duduknya adalah tawarruk. Walaupun sholat subuh. Ya, walaupun sholat tahiyatul masjid. Walaupun sholat id, kan 2 rakaat juga. Karena memang ada perbedaan di kalangan para ulama. Ya, karena ada perbedaan di kalangan para ulama. Intinya adalah ketika kita belajar, sampai di mana kita ketahui itu yang kita kerjakan. Yang repot itu kita nggak ketahui kita kerjakan. Nah itu repot. Ya. Ketika kita tidak mengetahui kita kerjakan, itu yang jadi masalah. Didasari apa? Nah, makanya pentingnya di situ kemudian belajar, dan paling utama adalah tadi menggambarkan masalah itu. Nah,